Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua, yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Haleluya, ditulis oleh Lisa M. Samra. Sungguh menakjubkan, Handel hanya butuh 24 hari untuk menuliskan komposisi musik orkestra untuk oratorio Mesiah, yang hingga sekarang merupakan komposisi musik paling terkenal di dunia, dan yang dipertunjukkan ribuan kali setiap tahunnya di seluruh dunia. Mahakarya ini mencapai puncaknya sekitar 2 jam setelah dimulai, saat Free masuk ke bagian yang paling terkenal dari oratorio tersebut, Haleluya Chorus, Kor Haleluya. Saat trompet dan timpani berbunyi menandakan awal kor, suara-suara berpadu dan saling bersahutan menyanyikan lirik yang terambil dari Wahyu 11 ayat 15. Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Inilah deklarasi penuh kemenangan tentang pengharapan akan hidup kekal di surga bersama Yesus.
Banyak bagian lirik Mesiah diambil dari kitab Wahyu, yang ditulis Rasul Yohanes berdasarkan penglihatan yang diperolehnya menjelang akhir hidupnya, dengan menggambarkan kejadian-kejadian yang berpuncak pada kedatangan Kristus kembali. Dalam Wahyu, Yohanes berulang kali mengangkat tema tentang kedatangan kembali Yesus yang telah bangkit ke dalam dunia. Akan ada sukacita besar diiringi suara nyaring dari sekumpulan besar orang, tertulis di dalam kitab Wahyu 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dunia akan bergemar karena Yesus telah mengalahkan kuasa kegelapan dan mendirikan kerajaan yang penuh damai sejahtera. Suatu hari nanti, semua orang di surga akan bernyanyi dengan suara nyaring, mengumandangkan keagungan Yesus dan berkat dari pemerintahannya yang abadi. Tertulis di dalam kitab Wahyu 7 ayat 9, sebelum itu tiba, marilah kita hidup, bekerja, berdoa, dan menanti dengan penuh harap. Dari ayat renungan kita yang tertulis, Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang dikenal sebagai suatu penglihatan akan tanda-tanda dari akhir zaman, walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu dengan pasti tanda-tanda itu dan waktunya. Sangkakala yang ketujuh dilihat oleh Yohanes mengarahkan kepada pribadi yang maha kuasa, yang memerintah mutlak terhadap dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Juga penglihatan terbukanya bait suci Allah dari sorga dan di dalamnya terlihat tabut perjanjian Allah. Hal tersebut menjadi tanda kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya, sekaligus menjadi tanda kesetiaan Allah pada umatnya dalam kondisi menderita sekalipun. Tentunya hal tersebut menjadi penghibur serta penguatan iman orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan di Kekaisaran Romawi saat itu. Bukanlah hal yang asing jika kita melihat dunia ini dengan ragam kekacauan dan bencana yang terjadi di dalamnya. Tentu dengan peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diduga, banyak muncul pertanyaan di dalam diri setiap orang. Saudara, ada begitu banyak penderitaan yang dihadapi dalam hidup ini, terlebih tentang iman yang kita miliki. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada kita hingga saat ini, ingatlah Tuhan menyertai kita dan selalu hadir di dalam hidup kita. Dia berkuasa mutlak akan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia dan kehadirannya menolong kita menghadapi pergumulan di dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah gantungkan hidup kita hanya kepada Allah saja. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana kedatangan Yesus kembali untuk memerintah di bumi dapat memberi Anda pengharapan untuk saat ini. Kidung pujian apa yang mengingatkan Anda pada keagungan Yesus? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika Rasul Yohanes berada dalam pengasingan di Patmos, Allah menunjukkan kepadanya melalui suatu penglihatan rencana akhir zamannya bagi dunia, khususnya murkanya yang adil tercurah atas seluruh ciptaan dalam 3 siklus penghakiman, yaitu ketujuh gulungan kitab bermeterai, tertulis di dalam pasal 6 dan 8, ketujuh sangkakala, tertulis di dalam pasal 8 sampai 9 dan 11, dan ketujuh cawan, tertulis di dalam pasal 16. Di dalam ilmu tentang angka-angka, numerologi,
Bangsa Ibrani, angka 7 menyatakan totalitas, ketuntasan, dan kesempurnaan. Angka 7 dipakai lebih dari 50 kali di dalam kitab Wahyu. Tertulis di dalam kitab Wahyu 1 ayat 4 dan 12, kemudian Wahyu 5 ayat 1 dan 6, lalu Wahyu 8 ayat 2 dan Wahyu 15 ayat 7. Sangkakala penghakiman, dalam siklus kedua dari penghakiman ilahi, tertulis di dalam Wahyu pasal 8, 9, dan 11, mencapai puncaknya dalam pujian yang berkumandang di surga ketika sangkakala ketujuh ditiup, tertulis di dalam kitab Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Dalam Alkitab, sangkakala ditiup untuk memanggil umat Allah beribadah atau berperang. Tertulis di dalam kitab Imamat 23 ayat 24, Bilangan 10 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Kemudian Yosua 6 ayat 16 dan Hakim-Hakim 3 ayat 27. Dalam bagian-bagian lain, Paulus mengatakan bahwa kebangkitan orang mati akan didahului oleh bunyi nafiri, sangkakala. Tertulis di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 52 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.